Iya, suara saya kedengaran ya, Ibu Astep. Oke. Ya, selamat pagi teman-teman dari mahasiswa. Eh, Salam kenal semuanya untuk yang baru pertama kali kita kenalan di sini. Ada beberapa adik-adik juga sudah saya kenal. Saya Kak Ivon dari Kinaria Koop. Berterima kasih untuk Kementerian Koperasi yang memfasilitasi uh, Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Kita akan meluncing program One Ticket One Mangrove secara official. Kalau selama ini kita sudah ikut One Ticket One Mangrove, mungkin ya adik-adik yang udah, saya berterima kasih karena itu kita sama-sama membuktikan bahwa apa yang kita kerjakan ternyata berhasil. Nah, saat ini kita akan buka acara kita. Selamat pagi, Ibu Siti Aida, Asdep dari Kemenkop Republik Indonesia. Eh, Terima kasih ya untuk waktunya, untuk kesempatan yang diberikan. Untuk memulai kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan kita nyanyikan 3 stanza. Udah keluar kah? Hah? Kakak ya? Hah? Ya, ya. Kenapa? Kakak mati?
kasih. Eh, Acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Asisten Deputi Siti Aida untuk memberikan kata sambutan. Baik, terima kasih Kak Ipon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Warsito, atau Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter Jati Diri Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau yang mewakili perwakilan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bappenas atau yang mewakili Kak Ivon dari Kinaria Koop, eh, Bapak Ibu dari Kementerian Koperasi, serta para peserta para peserta yang berbahagia. Izinkan permohonan maaf dari Ibu Deputi yang sedianya hadir dalam kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri kegiatan program Indonesia Hebat Wajib Kita Jaga The MOPIS, Zoom Series Gen Z Mahasiswa Gen Z dalam Global Action. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79. Hari Koperasi itu tanggal 12 Juli ya. Momentum ini penting karena kita tidak hanya sedang membicarakan koperasi hari ini, tetapi juga sedang mempersiapkan siapa yang akan menjadi penggerak koperasi Indonesia di masa depan. Eh, Mungkin seperti kita ketahui bahwa saat ini Pak Presiden Prabowo Subianto eh, mencanangkan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yang ini merupakan bukti bahwa pemerintah bukti perhatian untuk perkembangan koperasi di Indonesia. Indonesia saat ini memiliki sekitar, ini mungkin bisa sambil tayang apa gimana Kak Ipon? Hmm. Ya, silakan Ibu Oh, Deputi Asep. mungkin juga bisa sambil tayang ya. Apa? Ini saat ini memiliki sekitar 75 juta generasi Gen Z, dan sekitar 7% diantaranya akan memasuki usia produktif pada tahun 2030. Sebentar, ini Zoom saya kemana ya? Namun di sisi lain, keterlibatan generasi muda dalam gerakan koperasi masih relatif rendah. Dari sekitar 20 juta anggota koperasi di Indonesia, proporsi anak muda masih sangat kecil. Mana tayangannya ya? Mohon maaf, eh, rekan-rekan. Di sini banyak baru 6% anggota koperasi yang anak muda ini yang menjadi anggota koperasi. Justru ini tantangan bagi kita terkait bagaimana generasi muda ini uh, bisa berkontribusi ya dengan koperasi. Next. Uh, Banyak anak muda mungkin yang masih menganggap bahwa
koperasi ini kenapa sih belum berkoperasi gitu. Yang pertama adalah karena koperasi adalah konsep lama atau usang. Itu uh, apa namanya untuk kaum orang tua lah gitu ya. Nah, kemudian birokratis program pemerintah, kemudian koperasi itu identik mungkin dengan untuk bantuan semacam bantuan sosial. Kemudian tidak kekinian ya, atau kurang mungkin kurang update dengan apa digitalisasi sistemnya tidak seperti perusahaan. Kemudian tidak memiliki karir mungkin yang jelas ya, seperti halnya mungkin di dunia perusahaan gitu ya. Ini anggapan-anggapan yang di luaran sana ya. Kemudian bukan profesi yang keren gitu ya. Jadi nggak keren kalau apa namanya eh, kerja di koperasi. Nah ini apa namanya tantangan yang menjadi tantangan daripada apa tuh mungkin anggapan-anggapan yang ada di benak para generasi muda. Next. Eh, Padahal kalau kita lihat perkembangan di dunia saat ini, nilai-nilai koperasi justru semakin relevan ya. Dunia bergerak menuju ekonomi kolaboratif, keberdayaaan sosial, ekonomi kreatif, dan berbagai model kepemilikan bersama yang sejalan dengan semangat eh, koperasi. Karena itu kami Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi eh, fokus ya untuk membangun ekosistem regenerasi koperasi yang mampu menjawab tantangan tersebut. Nah, ini saya sendiri dari apa ASDEP ya, ASDEP, SDM, peningkatan SDM dan talenta. Di kami untuk supaya dia apa namanya yang bekerja di koperasi itu profesional, kami ada standar kompetensi yang ini uh, yang resmi dari yang pengeluar standar profesi ada dari BNSP. Jadi seperti apa manajer, bendahara, kemudian pengurus, kemudian misalkan kepala bagian, kepala pembiayaan itu sudah terstandar ya, dan itu ada dari kami apa dari BNSP. Kemudian untuk menjangkau apa terkait dengan digitalisasi untuk menjangkau sebaran atau bagaimana kita mainstreamingkan koperasi, kami ada e-learning. Teman-teman, adik-adik, ini bisa buka talentakoperasi.id. Insya Allah udah gayanya mungkin udah kekinian ya, apa terkait talenta koperasi. Uh, Insya Allah tidak 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 jadi gitu ya. Silahkan untuk tahu koperasi di situ akan ada apa disampaikan bagaimana itu mengapa itu berkoperasi, kita punya wawasan nanti koperasi di dunia seperti apa, terus di Indonesia bagaimana, kemudian tata kelolanya seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa mempelajari seperti apa koperasi. Nah, kemudian kami juga di Keasdepan kami juga ada beberapa pelatihan-pelatihan yang seperti pelatihan secara tematik, kemudian juga pelatihan-pelatihan online ya yang kami biasa tayangkan di IG setiap sebulan, hampir setiap sebulan sekali ya untuk masyarakat umum, di mana kami secara secara rutin memberikan apa edukasi-edukasi, pelatihan-pelatihan untuk secara tematik dan itu bisa diakses melalui link Zoom dan YouTube ya. Nah, jadi teman-teman untuk menambah wawasan mengenai koperasi bisa juga melalui itu. Kemudian kami juga ada program magang. Nah, dan juga kebijakan-kebijakan berbasis digital di Kementerian Koperasi sendiri ada SIM Kopdes ya. Eh,
Untuk di perguruan tinggi, kami juga memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui KKN tematik perkoperasian agar mahasiswa dapat terlibat langsung dalam pengembangan koperasi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian kami next. Ini yang tadi saya mungkin sampaikan sebelumnya ya tentang tentang standar kompetensi, kemudian keterlibatan. Jadi kalau untuk mendapatkan sertifikasi itu yang mengeluarkan lisensinya LSP, yang mengeluarkan sertifikasinya LSP. Nah, kemudian eh, seperti halnya yang akan kami sedang lakukan ini untuk manajer ya, untuk manajer KDKMP, kami menyediakan tenaga pengajar, merekrut tenaga pengajar, kemudian eh, akan dilatih baik itu secara yang manajerialnya dan juga di sertifikasi. Next. Nah, ini yang juga tadi sempat saya sampaikan juga eh, apa tuh pelatihan-pelatihan yang daring ya melalui IG dan YouTube. Nah, kemudian juga kami ada memang karena keterbatasan anggaran ya efisiensi, jadi tematik ya untuk tahun 2006 kami masih tematik tentang keuangan ya. Itu di beberapa provinsi yang sudah kami lakukan karena memang keuangan ini sangat penting untuk bisa hal yang pertama untuk bisa dikelola secara transparan dan akuntabel gitu ya. Next. Ini program magang kami selain pelatihan-pelatihan tadi ada program magang. Ini diperuntukkan untuk pengurus koperasi, dimagangkan di eh, koperasi yang sudah sukses gitu ya. Sehingga kami berharap mereka bisa mereplikasi kegiatan bisnis dan kelembagaannya di koperasi masing-masing di daerahnya. Mungkin bisa ditayangkan magang yang telah kami lakukan ini di 6 lokasi ya untuk di tahun 2025. Nggak ada suaranya? Diperbesar? Mana tayangannya? Kita akan menjadi lilin-lilin di desa-desa, di kelurahan-kelurahan.
hari-hari ini yang luar biasa. Kita dari yang bingung harus kemana, sekarang mulai tahu kita harus membawa kemana KDMP di desa kita untuk makin terjadi. Sungguh luar biasa. Koperasi bisa besar, koperasi bisa jaya. Kementerian Koperasi, Pak Ferry Dulantoro. Hebat Koperasi Merah Putih. Terima kasih. Ya. Maaf nih, sepertinya jaringannya kurang bagus ya. Jadi kami di tahun 2025 ada 6 lokasi ya, 6 lokasi magang untuk pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang pesertanya ya. Yang pertama Kopontren Alitipak. Kopontren Alitipak ini di Bandung, di Ciwidey, di mana dia bergerak di hortikultura, yang itu bisnisnya itu hortikultura dan dimasukkan ke pasar-pasar seperti supermarket ya. Jadi dia ada dari penanamannya, kemudian packagingnya itu sudah terstandar. Jadi bukan koperasi yang bukan yang tadi yang anggapan di pojokan gitu ya. Nah ini sudah dia terstandar dan sudah terafiliasi ya. Jadi dipasarkan produk-produknya itu dipasarkan di supermarket di sekitaran Jakarta, Jawa Barat ya. Nah kemudian juga ada koperasi Marindo ya Kak, Marindo di Maros Sulawesi Selatan. Itu koperasi di perikanan di mana ikan-ikannya itu udah ekspor. Ya. Jadi kalau kita masuk ke ke koperasi itu ya layaknya kalau kita masuk ke perusahaan besar gitu ya, di mana dengan sistem yang steril, yang SOP yang ketat gitu ya, untuk bisa masuk ke bagaimana ikannya didinginkan, dipilih gitu ya. Nah, kemudian dikemas dan kemudian siap ekspor. Kemudian juga ada koperasi Sunan Derajat. Nah, ini koperasi di Lamongan yang dia bergerak di serba usaha. Di situ ada distribution center ya, di mana koperasi-koperasi lain yang masih baru berdiri bisa mengambil barang untuk retailnya dari koperasi Sunan Derajat. Kemudian ada KUD Minasaraya. Kalau KUD Minasaraya perikanan juga ya di daerah Cilacap. Nah, kemudian juga ada koperasi Husnul Khotimah di Kuningan, Jabar, dan itu juga bergerak di bidang retail. Nah, jadi itu gambaran yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi koperasi-koperasi yang dia berhasil gitu ya, yang tidak tidak seperti mungkin yang digambarkan selama ini gitu ya. Next, ini tayangannya kemana? Nilang. Apa saya harus tayangkan sendiri? Tayangan selanjutnya mana? Maaf, saya lagi sih. Oh, maaf.
Bentar ya. Ini nggak bisa ditayangkan secara ini. Ini siapa yang nayangkan? Ya. Nah, koperasi dunia ya, teman-teman juga mungkin kita dulu kenal namanya S Hardware ya. S Hardware, sekarang ASKO ya. Nah ini koperasi, itu koperasi ya. Nah, kemudian ada Mondragon Corporation, ada FC Barcelona, itu juga koperasi. Dan sekarang ya di nanti ini Kak Ipon nih yang untuk perfilman ya. Nah, artinya koperasi itu bukan hal yang kecil gitu. Jadi cuma memang mereka tidak ditulis mungkin koop gitu ya. Jadi brandnya itu menggunakan nama, tidak menggunakan ada tulisan apa koperasi gitu judulnya, sehingga masyarakat tidak ngeh kalau itu adalah koperasi. Padahal apa Sunkist juga itu koperasi ya. Next. Nah, banyak juga ada juga ya kisah sukses koperasi juga. Ini ada The New Factory ya, koperasi tekstil yang digerakkan oleh anak muda mendefinisikan bagaimana mengulang ya, daur ulang. Jadi ada anak muda di Bandung itu baju-baju bekas itu dibuat daur ulang menjadi bahan-bahan untuk apa ya, untuk rumah gitu ya, untuk dinding gitu ya, dan macam-macam.